Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa yang sifatnya kebetulan wajib ya, bukan kebetulan sih, wajib untuk mahasiswa baru. Sekarang ini untuk mahasiswa angkatan 2020. Apa sih program kreativitas mahasiswa itu? Kalau teman-teman dulu pernah di SMA-nya itu hampir sama kayak karya ilmiah, tetapi ini lebih luas lagi. Karya ilmiah itu salah satu bagian dari PKM. Jadi ada macam-macamnya lagi, ada yang penelitian, ada yang pengabdian masyarakat, dan karya ilmiah menjadi salah satu item di dalamnya, di dalam PKM. Kemudian, gimana sih filosofinya atau ide awal mulanya keberadaan PKM ini? Karena sekarang itu kita menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, 4.0 yang sebentar lagi sudah masuk ke revolusi industri 5.0 dan ada ekonomi digital. Di sini teman-teman bisa lihat di gambar yang terdisplay itu sekarang banyak buruh pabrik yang diganti dengan mesin sehingga berkurang ya pemakaian tenaga manusianya atau sumber daya manusianya. Kemudian adanya penjaga toko dan gerbang tol, dulunya pakai e-commerce, sekarang sudah pakai sekarang malah udah pakai e-commerce dan pakai ini e-money ya. Jadi kayak Shopee, kayak Lazada, itu kan sudah semua pakai e-money. Bahkan kita belanja di Indomaret, Alfamart itu juga sudah mulai pakai e-money ya, udah beberapa tahun ini. Sekarang sudah pakai Shopee Pay. Kemudian untuk taksi kendaraan umum itu sudah pakai taksi online, juga bayarnya juga bisa pakai e-money juga. Kemudian ada driverless car, mesin kendaraan mobil yang bisa automatic drive ya, kayak Tesla itu kan sudah bisa nyetir sendiri. Kemudian data entry, ada analytic data dan ada big data. Kemudian the most in demand hard and soft skill of 2019 itu keterampilan pekerja yang paling dibutuhkan. Ini memperkuat soft skill adalah salah satu investasi pendidikan terbaik. Soft skill itu apa aja? Nah, ini ada kreativitas, persuasi, kolaborasi, adaptasi, manajemen waktu. Dan ada hard skill, ada cloud computing, artificial intelligence, analytical reasoning, people management, dan user experience atau desain. Jadi, teman-teman itu kalau terjun ke dunia kerja, bukan hanya hard skill-nya yang diperlukan, tetapi yang paling utama adalah soft skill-nya. Itu teman-teman dilihat kreatif enggak. Terus yang paling utama itu adalah attitude-nya. Nah, attitude itu apa? Seperti teman-teman mudah menyerah atau enggak. Bisa under pressure atau enggak. Terus cara komunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan, itu bagaimana? Itu masuk attitude, itu yang paling penting kalau teman-teman masuk ke dunia kerja. Kemudian soft skill-nya yang pertama adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini yang diperlukan, ini dia menempati poin pertama, itu nanti bisa diasah salah satunya di PKM ini. Kemudian selanjutnya, nah nih, lulusan PT dituntut memiliki yang satu academic knowledge, dua skill of thinking, yang ketiga management skill, dan communication skill. Pinter aja kurang. Pinter bisa software masih kurang. Yang dibutuhkan pinter mata kuliah, pinter kuliahnya, pinter softwarenya, dan pinter networking-nya, pinter komunikasinya, dan pinter memanage apapun. Jadi memanage orang terutama. Jadi teman-teman sekarang mumpung masih maba, ikuti semua kegiatan yang ada, ekstrakurikuler, UKM itu sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman, silakan diikuti.
selagi masih kuliah dan ada sarananya, ada wadahnya, itu bisa melatih ini. Yang ketiga, bisa melatih management skill dan communication skill. Bisa melatih cara berorganisasi dan cara berkomunikasi dengan orang. Salah satunya berkomunikasi dengan teman-teman se-UKM ya, kalau misalkan UKM. Atau misalkan ada kegiatan seminar, ikut jadi panitia. Syukur-syukur bisa jadi ketua pelaksana. Itu bagus sekali. Kemudian ini ada kata kuncinya PKM adalah kreativitas. Harus kreatif, punya pikiran yang out of the box, pikiran yang melawan arus. Nah, jadi nggak linear pikirannya itu, atau nggak seragam dengan orang-orang lain. Itu orang-orang kreatif itu malah hokinya besar biasanya ya. Karena dia bisa menjadikan apapun itu bisa jadi sesuatu yang berguna. Kemudian, nah ini seperti ini. Bikin tumblernya tutupnya pakai ini, pakai resleting. Nah, terus ini kan dari botol aqua ya. Ini dari botol aqua atau botol Coca-Cola tuh. Bagus banget kan. Kemudian ini bisa jadi tempat permen tuh. Bisa jadi. Ini kan ini ya, kegiatan daur ulang ya. Jadi yang botol-botol yang tak terpakai itu bisa digunakan lagi, dikemas di permak yang cantik, bisa dijual dan laku. Nah, ini. Kreativitas lahir dari kejelian mengamati alam dan lingkungan sekitar. Jadi, kalau kalian ngelamun, itu ngelamunlah yang berkualitas. Nah, kalau ngelamun yang berkualitas itu kan gini ya, lihat-lihat ya, merenung di alam. Alamku ini biar nggak banyak polusi, diapakan ya. Nah, kalau misalkan naik ke Semeru, naik ke Ranukumbolo atau ke Panderman deh, banyak sampah. Ini biar nggak banyak sampah gimana ya? Biar orang-orangnya disiplin, buang sampah gimana ya? Kemudian kalau di sungai banyak melihat sampah-sampah botol plastik atau apa, bisa diolah jadi apa ya? Nah, itu merenung yang berkualitas. Jangan merenung, aduh, pacarku gimana ya? Dia lagi apa ya? Halah, gak zaman ya. Nah, ini salah satu contoh kreativitas. Dia kan pegang tas tuh, tapi gambarnya kayak pegang pistol ya. Nah, itu kreatif. Lainnya juga. Nah, ini apa ini? Bisa lihat ini adalah pohon pisang. Berapa sisir ini? Satu pohon bisa menghasilkan puluhan sisir ya. Kalau satu sisir harganya 20.000, bisa dikali berapa nih? Nah, kemudian ada cetakan semangka tuh. Cetakan semangka yang unik-unik. Ini bisa dibikin kayak gini. Kayak alien ini malah. Bisa bikin semangka kotak. Semangka kotak yang sekarang masih ada di Jepang ya. Jepang atau Korea ya. Itu sudah memproduksi semangka kotak. Semangka yang ukurannya besar-besar. Kemudian nah ini kreatif nih. Gelas gambarnya hidung sama bibir. Jadi kayak gelas transparan ya. Kayak orangnya kayak ini apa? Hidung sama mulutnya kelihatan. Nah ini juga. Nah, ini kalau ini serem ini. Talinya kayak orang bunuh diri nih. Tapi kan itu unik gitu loh. Nah, ini juga tasnya kayak gandeng anak. Ini idenya orang-orang, kalau saya ngarani orang kreatif itu orang gila. Nah, ya, tapi bukan gila-gila yang beneran, tapi orang yang pikirannya itu berbeda gitu loh. Berbeda dari orang kebanyakan. Itu orang kreatif. Tuh, kayak gini. Kepalanya kejepit pintu. Nah, ini. Ya, karya ilmiah. Ini PKM itu program kreativitas mahasiswa. Dia ada beberapa, ada 9, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kemudian didanai
dananya itu dana hibah, kemudian lombanya itu PIMNAS, diadakan oleh Kemenristek Dikti. Kemudian ada PHB 2D, ini ada program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Kemudian ada PKMI, ada pioner. Pionernya ini apa? Pekan Ilmiah Olahraga, Seni dan Riset dan Kemenag. Ini diadakan oleh Kemenag. Yang tiga ini diadakan oleh Kemenristek Dikti. Kemudian menulis. Nah, karya ilmiah itu adalah kegiatan menulis, berpikir dan menulis. Nah, jadi teman-teman ini dilatih untuk suka mikir dan suka nulis. Kalau orang suka nulis itu biasanya suka baca. Sebentar. Mas Tajudin, di mute dulu. Karya ilmiah itu mudah kok. I love writing. Selalu tanamkan rasa I love writing. Aku suka menulis. Menulis itu bisa dimulai dari apa saja. Menulis kegiatan sehari-hari. Kayak cewek-cewek itu kan biasanya suka nulis diary ya. Nah, itu bagus itu untuk melatih ini kemampuan menulis. Jadi kalau diary-nya bagus itu bisa dibukukan dalam masuk kategori novel ya. Novel atau buku bacaan ringan itu bagus. Kayak kakak kelas teman-teman itu ada yang namanya Tatas Bagustiandi. Itu dia suka nulis angkatan 2019. Dia sekarang lagi proses membuat buku kedua. Bukunya itu kumpulan ini hasil renungan dia. Jadi kayak kata-kata mutiara gitu. Bagus jadinya. Kapan-kapan kenalan sama Tatas ya. Harusnya teman-teman udah kenal ya. Kalau dia jadi panitia Osika Mapa kemarin. Kemudian yuk menulis. Nah, sekarang fokusnya kita adalah PKM. Apa itu PKM? PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Kenapa harus ikut PKM? Yang pertama ada hadiahnya. Kemudian bisa bebas skripsi kalau lolos PIMNAS. Kemudian prestis kebanggaan. Kemudian ada nambah relasi itu. Temennya nambah. Karena kan bisa lintas ini angkatan ya. Bisa dapat beasiswa. Kalau lolos PIMNAS ya dapat uang jelas ya. Uangnya dapat dari mana? Dari ini pendanaannya tadi. Dari dana hibahnya. Ada eksistensi. Kalau cari pacar enggak kali ya. Tapi ya bisa deh sambil menyelam minum air. Tapi ya jangan sih. Kalian harus fokus PKM aja dulu. Cari pacar itu nanti kalau sudah lulus itu baru teman-teman boleh bukan cari pacar ya, cari istri atau suami. Gak usah pacaran lamaan. Terus jenis-jenis PKM ini ada beberapa jenis. Ada PKMP, PKMK, PKMM, TKJ, GTAI, dan GFK. PKMP itu adalah PKM bidang penelitian, K itu kewirausahaan, M itu pengabdian masyarakat, T penerapan teknologi, KC karsa cipta, GT gagasan tertulis, artikel ilmiah itu AI, dan GFK ini adalah gagasan futuristik konstruktif. Nah, ini jenis-jenis PKM. Yang PKMP penelitian eksak. Eksak ya. Jadi anak-anak teknik itu masuk eksak. Itu ada masalah dan metode penelitiannya. Kalau PKM PSH ini sosial humaniora itu anak-anak selain non eksak. Terus PKM GFK memotivasi partisipasi dalam mengolah imajinasi. Nah, ini yang imajinasinya tinggi. Kemudian persepsi dan nalarnya memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Wah. Jadi GFK itu futuristik, dia melangkah di masa depan itu enaknya gimana, tapi konstruktif. Tapi kira-kira bisa dilakukan gitu loh.
Kemudian kalau K itu menciptakan peluang usaha, berorientasi profit. Jadi di sini ada usaha dan ada labanya. Kayak Mas Irfan kemarin masukkan yang ini ya, timun suri itu kan bisa masuk PKMK. Peluang usaha yang berorientasi profit. Kemudian PKMKC, karsa keinginan menciptakan prototipe untuk inovasi dan atau efisiensi sistem dan produk atau seni. Ini bikin alat KC itu, karsa cipta. Karena di sini ada menciptakan prototipe. Prototipe itu ya ini alat contoh alatnya. Kemudian PKMAI, ini artikel ilmiah yang siap dipublish, nanti dipublish di jurnal. Kemudian PKMGT, gagasan yang dipikirkan untuk mengatasi masalah besar dan strategis. Ini biasanya ini jadi satu dengan AI, nanti dipublish di jurnal. Kemudian ada PKMT, teknologi peningkatan kapasitas produksi mitra usaha. Jadi ini outputnya adalah berupa alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi mitra usaha. Agak sama, hampir mirip dengan ini, kewirausahaan tadi, mana ya? Ini, bisa ini, hampir mirip dengan ini. Cuman kan ini tidak harus menghasilkan alat. Kalau PKMT ini harus berupa alat. Jadi anak elektromesin bisa gabung dengan sipil. Kalau sipil itu alat, kalau sipil misalkan ya ini pengusaha lele gitu ya, airnya keruh, lah itu diapakan? Kemudian ngambil airnya itu dari sungai, gimana bisa ngalir ke ini peternakan lelenya atau ke tambak ikan. Jadi kan harus dilihat fluidanya. Nah itu kan masuk ke sipil ya. Sipil bisa masuk. Kemudian butuh ini pompa air atau sungainya perlu dibendung kah? Perlu dibendung dulu kah atau bagaimana? Atau perlu masuk ke peta apa? Nah, itu masuk sipil, bisa kerjasama dengan anak yang menghasilkan alat, biasanya anak mesin atau elektro. Kemudian ini teman-teman wajib baca nanti kalau ada pedoman PKM 2020 yang masih ada di kita adalah pedomannya tahun 2019. Tapi biasanya gitu itu pedomannya mirip-mirip, cuma nanti bedanya sedikit ya. Ini kurang tahu mungkin bedanya nanti karena di 2021 nanti itu masih pandemi. Jadi nanti metodenya atau teknisnya bagaimana, mungkin itu masuk di pedoman yang 2021. Nanti saya share ya, yang pedomannya 2019 bisa dibaca-baca biar nanti ada gambaran gimana sih PKM itu. Nah, ini buku 1 memuat penjelasan umum PKM, kemudian memuat tentang ini buku 2, PKMP, penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan teknologi, bla 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 sampai yang GFK. Gini, kemudian nanti alurnya bagaimana? Ini teman-teman itu submit proposal. Jadi teman-teman itu bikin proposal tentang apa? Teman-teman mau mengajukan proposal di bidang apa? Bidang penelitian kah? Kewirausahaan kah? Atau pengabdian masyarakat kah? Atau teknologi kah? Atau karsa cipta kah? Atau ini gagasan apa tadi, terkini kah? Atau gagasan futuristik konstruktif? Atau bahkan cuman mengajukan artikel ilmiah, itu boleh. Dan kalau artikel ilmiah ini nanti publish-nya di jurnal ilmiah. Dan kalau ini 7 bidang yang lain itu bisa dilombakan di PIMNAS. PIMNAS itu lomba ya beradu seluruh Indonesia untuk berlomba meraih medali emas, perak, dan perunggu. Kalau tembus ke sana bisa bebas skripsi loh. Iming-iming saya. Nah ini macam-macamnya. Ini kalau
masing-masing skemanya ya. Kalau penelitian itu ada pendanaannya 5 juta sampai 12. Kalau ini kewirausahaan 5 sampai 12 ini masing-masing ada pendanaannya di sini. Kemudian kalau artikel ilmiah ini ada insentif 3 juta. Ini gagasan terkininya, gagasan ini insentif juga sama GFK. Jadi tiga scam ini AI, GT, dan GFK itu mendapat insentif 3 juta, 3 sampai 4 juta, itu luarannya, outputnya berupa artikel ilmiah, dan GFK ini perlu diunggah ke YouTube. Jadi biasanya kalau anak-anak yang kreatif, anak-anak yang suka motret, anak-anak yang suka video, anak-anak yang suka TikTok mungkin ya, itu biasanya ngikutnya yang GFK. Nah, ini kan karena diunggah ke YouTube dan laporan GFK. Sedangkan yang lain, yang skema yang lain, laporan luarannya itu ada laporan kemajuan, labcare, artikel ilmiah, ini banyak nih luarannya, bla 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 bla. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini kan kalau yang Karsa Cipta, ini ada prototype atau produk yang fungsional. Kemudian yang teknologi ada produk programnya gimana. Kemudian sama yang pengabdian masyarakat, produk programnya apa. Jadi misalkan kalau pengabdian masyarakatnya ngajari apa ya, bikin RAB gitu. Nah, produknya ya berupa ini, berupa tabel RAB dan harga-harga satuan di lokasi itu. Kemudian ini kewirausahaannya ada produknya, sama dengan penelitian. Kemudian bentuk kegiatan dan luaran, ini penyesuaian bentuk kegiatan dan luaran PKM 5 bidang di era pandemi COVID-19. Kemudian seluruh kegiatan dan luaran program dilakukan secara daring dan diunggah ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh simbol MAWA. Kalau tidak salah, semoga saya tidak salah ini. Di era pandemi ini, produk-produknya itu semua dalam bentuk gambar 3 dimensi. Jadi kalau misalkan yang tadi ini ya, bikin prototipe, ini Karsa Cipta, ini prototipe. Jadi ya berupa gambar aja 3 dimensi. Semuanya yang perlu produk-produk akhir. Jadi misalkan kayak punyanya Mas Irfan Timun Suri gitu ya. Jadi ya produknya, produk misalkan dibikin masker gitu, ya bentuk maskernya, gambar bentuk maskernya sama desain kemasannya itu yang dinamakan produk usahanya, dan itu berupa luaran. Kalau tidak salah gitu ya. Semoga saya tidak salah. Ini karena pandemi COVID. Kalau nggak pandemi ya harus benar-benar ada produknya. Kemudian ini ada ketentuannya, dosen pendampingnya. Ini mendampingi maksimal 10 tim PKM yang didanai di semua jenis PKM, ada 5 scam dan ada 3 scam yang berbeda tadi, seperti AI, GT, dan GFK. Kemudian pengusul mahasiswanya, satu mahasiswa itu boleh terlibat di 2 tim ya, tetapi boleh terlibat lebih dari 2 tim proposalnya, tetapi hanya boleh terlibat dalam 2 judul yang didanai. Jadi misalkan Mas Irfan itu masuk ke 4 proposal namanya ya. Namanya 4 proposal. Proposal pertama dia sebagai ketua, yang 3 proposal dia sebagai anggota. Kemudian dari 4 ini ternyata yang goal, yang lolos proposalnya itu ada 2. Ada 2. Jadi Mas Irfan ini ada 3 deh. Ada 3, misalkan ada 3 ya. Jadi Mas Irfan harus memilih mana 2 yang dia ikuti, yang namanya ada dia. Tetapi tidak boleh ketua semua, hanya ada boleh 1 proposal yang namanya sebagai ketua. Yang 1 proposal lain sebagai anggota. Jadi kalau lolos 3, dia harus mundur 1, diganti nama lain. Nah, begitu.
Karena ini kan hanya boleh terlibat dalam 2 judul yang didanai. Yang didanai tadi yang dapat uang, dapat dana hibah tadi. Kemudian ini ada persyaratan administrasi, bisa dibaca. Pakai Times New Roman 12, 1,15 spasinya, 1,15. Marginnya ini 433. Ukuran kertasnya 4, marginnya cara bacanya 4. 4 itu kiri, yang lainnya 3. Kanan, atas, bawah 3. Kemudian halaman sampul, daftar isi diberi nomor halaman I2, I3 di sudut kanan bawah. Kemudian halaman utama, pendahuluan lampiran diberi halaman bla bla bla. Ini sampai ini. Ini yang paling penting, langkah pertama adalah persyaratan administrasi. Sebagus apapun isi proposal teman-teman, jika persyaratan administrasinya salah, coret. Wis nggak dilihat isi di dalamnya. Misalkan spasinya 1,5, coret wis. Atau marginnya yang kiri ini 3, yang kanan 4, coret. Atau halaman daftar isinya itu ternyata di sudut kanan atas, coret. Wes kayak gitu. Langkah pertama ini seleksi awal ya, syarat administrasi. Ini harus dipenuhi. Kemudian pesertanya adalah mahasiswa aktif dan terdaftar, S1 atau diploma, anggota kelompoknya 3-5 orang, nama pengusul tidak disingkat, bla bla bla. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ini maksimal 10 halaman. Sedikit kan ya? Nah, 10 halaman. Nah, udah. Oke, cukup sampai di sini dulu. Yang